Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nadifah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Novel Dago Setelah Hujan karya Skypir. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. 1. Fenomena. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah dalam novel Dago banyak sekali terkandung nilai-nilai yang bisa menjadi cerminan dalam kehidupan bagi dominannya, yaitu nilai moral. Permasalahan. Dalam novel Dago Setelah Hujan ini banyak terdapat konflik dalam rumah tangga yang berkaitan dengan masa lalu, sehingga seseorang yang pernah berbuat salah pada masa lalunya ingin bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah dia perbuat. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya, 1. Bagaimanakah aspek nilai moral dalam novel Dago Setelah Hujan karya Skypir? 2. Bagaimanakah bentuk nilai moral dalam novel Dago Setelah Hujan karya Skypir? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mendeskripsikan aspek nilai moral dalam novel Dago Setelah Hujan karya Skypir. 2. Untuk mendeskripsikan bentuk nilai moral dalam novel Dago Setelah Hujan karya Skypir. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan menambah wawasan terkait nilai moral dalam novel Dago Setelah Hujan dalam pendekatan sosiologi sastra, khususnya kepada mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb dan kepada masyarakat luas. B. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan tentang analisis nilai moral sebagai kajian dasar bagi seluruh masyarakat untuk mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. 2. Manfaat praktis. A. Untuk mahasiswa prodi PBSI. Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan terhadap pembaca yang lebih luas lagi, khususnya bagi mahasiswa PBSI di dalam lingkungan kampus STKIP PGRI Sumeneb. B. Bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pendidikan kepada pembaca tentang nilai moral dalam novel. C. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan selaku bahan rujukan serta perbandingan dalam menganalisis atau mempelajari tentang nilai moral dalam karya sastra, khususnya dalam novel. D. Guru sastra. Ada pula manfaat dari penelitian ini pula berguna kepada guru sastra buat membagikan sumbangsih pemikiran dalam pendidikan sastra di sekolah, upaya buat penunjang pola pemikiran siswa. E. Definisi operasional. 1. Nilai. Nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. 2. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. 3. Moral adalah karangan prosa panjang yang memiliki rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menampakkan watak dan sikap setiap pelaku. 4. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kajian teoritis. 1. Sastra. Sastra merupakan karya tulis berisi penyampaian suatu gagasan, ide, dan pengalaman seseorang atau sebuah kelompok yang ditulis menggunakan bermacam ragam gaya bahasa yang unik. Sastra juga merupakan karya tulis berisi penyampaian suatu gagasan, ide, dan pengalaman seorang atau sebuah kelompok yang ditulis secara ilmiah, baku, dan padat. 2. Novel. Novel adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu novellus, dibentuk dari kata novus yang berarti baru. Dikatakan baru karena bentuk novel adalah bentuk karya sastra yang dapat dari bentuk karya sastra lainnya seperti puisi dan drama. Sedangkan dari bahasa Italia, yaitu novella yang artinya cerita dalam bentuk prosa. Novel di sini adalah suatu narasi yang panjang dan sering mengangkat kisah kehidupan manusia yang dibangun dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 3. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara sastra dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan sastra sebagai cerminan kehidupan sosial, baik dalam mencatat fenomena masyarakat, memperlihatkan dinamika kelas sosial, maupun merefleksikan nilai-nilai budaya tertentu. Sosiologi sastra juga merupakan teori sastra yang mempelajari karya sastra sebagai cerminan realitas objektif. Dengan kata lain, sosiologi sastra dapat menghubungkan antara karya sastra dengan kehidupan realitas sosial masyarakat. 4. Macam-macam nilai.
Nilai di sini adalah merupakan konsep abstrak yang mewakili keyakinan tentang apa yang dianggap penting, baik atau layak dalam kehidupan dalam konteks sosial. Nilai menjadi pedoman bagi individu dan kelompok dalam menentukan sikap, perilaku, serta pengambilan keputusan. Nilai dapat mencakup berbagai aspek seperti moralitas, estetika, agama, ekonomi, budaya sebagai bagian sosial nilai. 5. Nilai moral. Secara umum, moral menyarankan pada pengertian ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral dengan demikian dapat dipandang sebagai salah satu wujud dalam bentuk yang sederhana. Nurgianto mengatakan bahwa jenis ajaran moral itu sendiri dapat menyangkut masalah yang bersifat tak terbatas, adapun persoalan hidup dalam kehidupan itu dapat dibedakan ke dalam 4 hubungan. 1. Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri. 2. Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia. 3. Nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan alam. 4. Nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan Tuhan. B. Penelitian relevan. Adapun di sini penelitian relevan yang menjadi bahan rujukan penelitian saya yaitu penelitian tentang analisis nilai moral yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Junifa Salsabila Elsa tahun 2023, Elsa Utari 2022, Ferdana Yudit Aditama tahun 2022. Satu penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Junifa Salsabila pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Daerah Danau Kerinci. Penelitian ini menelaah atau menganalisis nilai moral yang ada dalam cerita rakyat daerah Danau Kerinci. Persamaan penelitian saya dengan penelitian Junifa Salsabila adalah sama-sama menelaah dan mengkaji nilai moral. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Junifa meneliti nilai moral pada cerita rakyat, sedangkan penelitian saya yaitu meneliti nilai moral dalam novel. Yang kedua, penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Elsa Utari pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Legenda Bukit Perak karya Ricky Amani. Penelitian ini menelaah atau menganalisis nilai moral yang ada dalam legenda Bukit Perak. Persamaan penelitian saya dengan penelitian Elsa Utari adalah sama-sama menelaah dan mengkaji nilai moral. Perbedaannya, penelitian saya dengan penelitian Elsa Utari adalah Elsa meneliti nilai moral pada legenda, sedangkan penelitian saya yaitu meneliti nilai moral dalam novel. Dan penelitian yang terakhir yaitu yang pernah dilakukan oleh Ferdana Yudit Aditama pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Film Sultan Agung karya Hanung Bramantyo dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di MTS. Penelitian ini menelaah atau menganalisis nilai moral yang ada dalam film Sultan Agung. Persamaan penelitian saya dengan penelitian Ferdana Yudita Aditama adalah sama-sama menelaah dan mengkaji nilai moral. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ferdana Yudita Aditama meneliti nilai moral pada film, sedangkan penelitian saya meneliti nilai moral dalam novel. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang merupakan alur atau mekanisme penelitian nilai moral dalam novel Dago Setelah Hujan karya Skyper diskemakan sebagai berikut. Terus poin yang C yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang merupakan alur atau mekanisme penelitian nilai moral dalam novel Dago Setelah Hujan karya Skyper ini diskemakan sebagai berikut. Adapun di sini fokus penelitiannya yaitu aspek dan bentuk nilai moral dalam novel, kemudian sumber datanya yaitu novel Dago Setelah Hujan, metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teori sosiologi sastra, dan teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka yaitu observasi dengan cara membaca novel dan dokumentasi dengan cara mencatat, kemudian teknik analisis datanya yaitu identifikasi, klarifikasi, interpretasi, dan deskripsi. Bab 3 yaitu metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Terus jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun poin B, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti adalah sebagai instrumen penelitian yang berperan sebagai pelaku peneliti
Blok penelitian yang dimaksud di sini meliputi sebagai observer pengumpulan data dan penganalisis data sekaligus pelaporan hasil penelitian. C yaitu sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. A. Data primer. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kutipan, kalimat, dan satuan cerita yang terdapat dalam novel Dago Setelah Hujan karya Skyper. Yang B yaitu data sekunder. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk sastra, novel Dago Setelah Hujan karya Skyper yang diterbitkan oleh PT Akad Media Cakrawala cetakan kedua tahun 2022 tebal 330 halaman. Selebihnya adalah buku, jurnal, buku online, dan website terpercaya lainnya. D yaitu prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu teknik baca dan teknik catat. A. Teknik baca adalah suatu cara yang dilakukan dengan membaca objek penelitian dengan tujuan menemukan data-data. B yaitu teknik catat. Dalam penelitian ini yaitu merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencatat data-data yang berhubungan dengan penelitian. E. Analisis data. Adapun cara analisis data dalam penelitian ini yang pertama reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan yang terakhir kesimpulan atau verifikasi data. F. Pengecekan keabsahan temuan. Adapun pengecekan keabsahan temuan menggunakan teknik triangulasi data.